mulai ayat 63 dengan ayat 77. Billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza qatabahum jahiluna qalu salama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabiduna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba Inna 'adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu Wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya, kita pahami dulu. Ini kita temukan yang biasa disebut dengan tanda-tanda ibadur rahman. Tanda-tanda ciri-ciri yang ibadur rahman. Ibad itu hamba, rahman itu yang maha penyayang, maha pemurah. Tanda-tanda hamba Allah yang maha penyayang. Apa itu? Walladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Satu, orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Maksudnya dengan rendah hati itu hidupnya tidak sombong, hidupnya tidak angkuh, hidupnya tidak congkak. Itu namanya yamshuna 'alal ardi hauna. Itu tanda yang pertama. Orang yang hidupnya ini rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
Tanda yang kedua, apabila disapa, apabila ditegur, mungkin juga diejek, mungkin juga digunjing oleh orang-orang jahil. Disebut orang jahil itu bukan karena tidak cerdas, bukan karena tidak sarjana, bukan karena tidak dokter. Disebut jahil itu hidupnya tidak manut Al-Quran. Kenapa zaman Nabi, ketika Nabi lahir, itu yang namanya sastra, yang namanya syair, itu majunya luar biasa. Tapi kenapa disebut zaman jahiliyah? Karena hidupnya tidak mengikuti tuntunan Allah. Jadi bisa saja orang jahil itu teknologinya luar biasa dahsyatnya. Teknologi persenjataan, teknologi nuklir, teknologi tomahawk, teknologi canggih-canggih itu bisa saja. Tapi penggunaannya nggak sesuai dengan tuntunan Allah. Jadi bisa saja mereka itu prestasi duniawinya hebat, cuma semuanya bukan karena Allah. Nah, ketika ada orang-orang jahil, ya itu menegur atau menyapa atau menggunjing atau melalui media sosial atau melalui HP, WA, tapi qalu salama, mereka mengucapkan dengan kata-kata yang baik. Jadi ya tetap saja mau digunjing, mau difitnah, mau diapapun, memang ini perkara yang sangat sulit. Ciri yang kedua, tadi tanda yang pertama itu hidup di muka bumi dengan rendah hati. Walaupun kaya, tidak pamer kekayaannya. Ya, walaupun punya perhiasan, tidak menunjukkan perhiasannya. Nah, itu namanya yang sunnah al-adhiyah. Itu tanda yang pertama. Yang kedua, orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang hidupnya gak ikutin Allah, itu nyapa, negur, yang gunjing, buat isu apapun selalu dijawab dengan baik, selalu ditanggapi dengan baik. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, yaitu orang-orang yang selalu bangun untuk sholat malam. Itu tanda yang ketiga. Tapi sekarang ini juga bukan perkara yang mudah. Misalnya memaksa diri jam 9:30 sudah harus tidur, itu bukan perkara yang mudah. Nah sekarang itu jam 9 orang keluar pakai mobil, baliknya jam 12. Yang seharusnya jam 1 bangun, jam 2 bangun, jam 5 baru bangun. Nek carane desa dhisik urute nganti kecekeran titik. Tapi apa bangunnya duluan ayam. Orang-orang tua dulu itu bangunkan itu mosok tidur nanti kecekeran ayam ora bangun. Ayamnya sudah ke kebun mau cari makan, tapi orangnya belum. Ini betul-betul sangat berat. Hidup zaman sekarang bisa memprioritaskan mana yang penting, mana yang tidak. Karena prioritas setiap orang berbeda. Prioritas yang benar itu hanya prioritas mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Orang kalau prioritas tidak benar pasti keteteran.
yang penting tidak terkerjakan, semua penting dirangkumi kabeh. Ya, semaunya sendiri. Itu ciri orang yang hidupnya tidak prioritas mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Hanya mengikuti kesenangan, mengikuti kemauan. Nah, makanya ini nggak mudah bisa istiqomah setiap malam bangun jam 2, jam 2.30, paling lambat jam 3 gitu. Padahal kebiasaan Nabi itu 2/3 malam, setengah malam, atau paling sedikit 1/3 malam. Kalau 2/3 8 jam, kalau setengah berarti 6 jam, kalau 1/3 4 jam. Paling sedikit itu 1/3. Ya kalau semalam kan 12 jam, sehari 12 jam kan 24 jam per hari kan. Nah ini terserah masing-masing kita, siapa yang sudah berusaha untuk melaksanakan, siapa yang tidak. Tapi memang Allah menyebutkan tanda-tanda hamba Allah yang penyayang itu tadi sampai pada yang ketiga, selalu bangun sholat. Tanda berikutnya, walladzina yaquluna Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana ghurama. Oh ini baru penjelasan. Jelas apa? Menjadi tanda yang keempat, orang-orang yang memohon kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam. Itu tanda yang keempat, memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari azab neraka jahanam. Inna adzabaha kana ghurama. Nah, sungguhnya neraka jahanam itu kebinasaan azab yang kekal. Jadi orang yang menjadi hamba Allah itu takut sekali kepada neraka. Makanya berusaha maksimal bagaimana caranya hidup ini, sehingga besok di akhirat tidak usah masuk neraka. Maka tidak terlalu terpengaruh oleh orang-orang. Kalau orang-orang terpengaruh hal-hal yang negatif, itu berarti keimanannya memang masih lemah. Selama hidup di dunia itu selalu pengaruh mempengaruhi. Yang kuat mempengaruhi, yang lemah yang dipengaruhi. Selalu begitu. Kalau ada orang sudah mulai ngaji istiqomah kok terpengaruh negatif, ya memang belum kuat iman. Kalau kuat imannya itu seperti Bilal bin Rabah, mau disiksa ibaratnya nyawa mau dilepaskan dari badannya, tetap aja gak goyah dia. Saya mengatakan ahad. Ya, banyak sahabat-sahabat dulu bukan hanya teror pakai suara, ya pakai fisik juga. Tapi karena imannya kuat, nggak akan tergoyahkan. Nah sehingga kalau zaman sekarang ini kalau baru ada isu miring, ada fitnah, sudah terpengaruh, yang iman tidak kuat iman. Kalau yang kuat imannya tidak pernah bisa terpengaruh. Ya. Kenapa? Karena selalu ini, Rabbana srif anna adzaba jahannam. Ya Allah ya Rabbi, jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam. Ya, salah satunya apa? Tidak mudah kena pengaruh negatif. Berarti imannya kuat. Innaha sangat mustaqarrun wa muqamah. Sesungguhnya neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan seburuk-buruk kediaman.
itu jahanam. Seburuk-buruknya di dunia itu misalnya di kolong jembatan, itu tidak sebanding dengan jahanam. Bayangkan kalau orang di dunia bisa biasa glamor, tempatnya di istana, selalu naik mobil yang terbagus, sudah terbagus. Di dunia seperti itu. Kemudian karena tidak mau iman pada Allah, hidupnya tidak sesuai dengan tuntunan Allah, di akhirat di neraka jahanam. Padahal di akhirat itu yang polidina biha ada. Di dunia ini hanya sangat sebentar. Tapi kenapa banyak orang yang memprioritaskan dunia melupakan akhiratnya? Jadi saya ulangi, tanda-tanda ibadur rahman: satu, hidup di muka ini dengan rendah hati. Dua, jika ditegur disapa orang jahil tetap menjawab dengan baik. Tiga, selalu bangun malam menunaikan sholat malam. Empat, selalu memohon pada Allah agar dijauhkan dari neraka jahanam. Yang kelima, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang membelanjakan hartanya, yang menggunakan hartanya lam yusrifu, tidak musrif, tidak boros, tidak berlebihan, walam yaktulu, dan juga tidak kikir, tidak bakhil. Nah, wakana baina dzalika qawama, yaitu mengambil jalan tengah antara boros dengan kikir, harus tepat. Saya gini, beda Bapak Ibu merasakan itu. Kalau kita lihat dari masa Nabi itu, kenapa masa Nabi itu kok memperhatikan sekali misalnya hamba saya yang sudah beragama Islam kok disiksa oleh majikannya, kemudian harus dimerdekakan dengan cara dibeli semahal apapun. Kenapa? Karena itu kehormatan. Tahu kalau ada sesama orang mukmin itu disiksa, ya kan? Kenapa dulu Nabi ketika bangun Masjid Nabawi di bagian depan sebelah kiri itu ada sukuf, ada kamar-kamar, ya, ada kamar-kamar, ada sufa-sufa. Yang sebelah kanan depan itu rumah Nabi untuk istri Nabi. Yang sebelah depan kiri itu tempatnya ashabus sufa. Jadi dari awal sudah betul diperhatikan. Kalau ada orang yang betul-betul ingin jadi hamba Allah tapi keterbatasan di bidang rezeki, itu ditanggung oleh kebersamaan orang mukmin. Maka berikutnya itu ada namanya Baitul Mal yang memenuhi kebutuhan itu. Bahkan itu ketika umat Islam sudah mulai makmur, mulai jaya, itu di dekat pintu masuk Korea itu apa ya, perkampungan atau negara bagian kecil-kecil itu membuat seperti funduk. Kalau sekarang seperti guest house gitu atau hotel. Dulu namanya ada Hongkong, ada Monaco. Kalau
model sekarang kan kalau mau masuk ke surga kan ada kitnya juga, ada kapur juga. Itu masuk ke misalnya itu di Prambanan masuk ke Jogja ada, benar kan? Misalnya ke Prambanan Jawa Tengah ada kapur besar gitu kan? Nah dulu itu setelah batasan itu kapur itu ada orang-orang yang mampu. Itu yang menyediakan namanya Hongkong atau funduk-funduk dan sekarang guest house atau penginapan. Itu musafir dijamin 3 hari di situ. Soal kebutuhannya dipenuhi. Jika dulu itu kalau orang mukmin bepergian itu nggak akan kenapa. Sekarang hilang. Kecuali masih sebar kecil, misalnya kalau ada masjid mana itu Jogokarian, terus ada juga di Sragen. Terus kemarin pagi dia juga dengan Pak Bamsi dengan teman-teman di masjid Hidayatullah gitu di Ringinsari. Nah, itu ada area para masjid masuk, ada tempat parkir, ada tempat untuk bikin apa itu jahe milik harus sendiri gitu, pilih sendiri, self service, dikasih tulisan. Tapi itu baru sangat sedikit. Nggak tahu suatu ketika kita bisa nggak mewujudkan bagian dari ini. Jadi sebagian infaknya itu memang untuk kesejahteraan bersama. Bapak Ibu punya angan-angan nggak? Punya niat misalnya. Suatu ketika nggak tahu kapannya itu. Misalnya di daerah masjid sini atau di daerah atau di sebelah tempat pengajian kalam, gedung kalam itu biasanya ada sediakan tempat nanti ya barangkali kalau ingin ke masjid atau ke tempat kerja di awal bisa ada air panas gitu kan ya, mungkin disediakan pisang goreng lu misalnya gitu loh. Lah boleh saja kan gitu. Sehingga orang itu senang untuk di Baitullah gitu loh. Iya kan? Gimana kira-kira? Baik kan? Ini tadi saya cerita kalau zaman Islam dulu gitu loh. Loh masalah sekarang belum mau melaksanakan ya mudah-mudahan suatu ketika mampu gitu loh. Nah kan misalnya apa sih punyanya nanti ada yang ngurusi gitu kan, dikumpulkan itu siapa yang punya lebih ya dikali ke situ ya niatnya fisabilillah ini untuk supaya terhindar dari neraka jahanam supaya masuk ke surga. Niatnya satu itu aja. Ya barangkali ada yang dapat rezeki agak banyak, nah serahkan ke situ. Nanti kalau sedang rezekinya seret ya ke situ minum ini ya gratis gitu loh, nggak usah bayar. Jadi itu ngomong apa? Enggak, ini cerita kalau zaman Islam ini tapi kaitannya orang yusrifu dalam yang dulu. Ya tidak musrik, tidak boros dan tidak pelit, tetapi untuk kemakmuran bersama. Dan memang dulu ada Baitul Mal itu. Nah kalau kelasnya itu Utsman bin Affan, bisa di suatu wilayah, satu provinsi atau keanggotaan kelaparan semua, itu bisa sekian ratus kafilah dagang dimasukkan ke Baitul Mal itu untuk nyusupi. Lah itu konglomerat namanya Utsman bin Affan. Nah kita kan kelasnya nggak kelas itu, kelasnya masih kelas B. Tapi kan boleh memulai kan. Namanya kebaikan itu tidak harus dari jumlah banyak kan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu,
Ini ciri ibadur rahman itu ada 5 tadi. Dari ayat 63 sampai 67. 1. Hidup di muka bumi dengan rendah hati. 2. Ditegur, disapa, difitnah, digunjing, tetap aja merespon dengan baik. 3. Selalu bangun sholat malam. 4. Terus mohon pada Allah terhindar dari siksa jahanam. 5. Membelanjakan hartanya yang tepat, yang tengah-tengah, tidak musrif, ya, tidak yusrif, tidak boros, dan tidak yang dulu, tidak fikir, ya, yang tepat itu. Makanya misalnya suatu ketika memungkinkan, ya bisa dirintis ke situ. Kita baca kelanjutannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun. Allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamah. Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamah. Wa yakhlud fihi muhana. Wa yakhlud fihi muhana. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan sholihan. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan sholihan. Wa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Wa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa man taba wa 'amila sholihan. Wa man taba wa 'amila sholihan. Wa 'amila sholihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Wa 'amila sholihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Ini ayat 68. Seterusnya masih kelanjutan tanda-tanda ibadur rahman lagi. Ya, ini berarti tanda yang ke-6. Waladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang tidak musyrik. Ya, tidak musyrik. Jadi tidak ada sembahan selain Allah. Terus wala yaqtuluna nafsal lati khalaqallahu illa bil. Tidak membunuh orang
tanpa alasan yang benar. Ini termasuk yang betul-betul dosa besar. Pertama musyrik, kedua membunuh orang tanpa alasan yang benar. Yang ketiga wala yazinun, tidak berzina. Nah, tadi tandanya tadi sudah 5 kan? Ini tambah 3. 1 tidak musyrik, ya. Kedua tidak membunuh orang tanpa alasan yang benar. Ketiga tidak zina. Nah tadi 5 tambah 3 jadi 8 kan? Ini tanda-tanda ibadah Rahman. Bama yafal dalika yalqa'ana. Barang siapa yang mengerjakan 3 hal tadi, dia akan menanggung dosanya, akan menanggung akibatnya. Itu 3 itu dosa yang luar biasa tinggi. Yudho ablahul adabu yang mati wa yahlul fihi muhana. Nah, orang yang mengerjakan 3 hal tadi itu siksanya anggapnya dilipat gandakan besok pada hari kiamat, dan akan kekal azab itu dan dalam keadaan terhina. Mengerjakan 3 hal tadi sampai meninggal tidak tobat, itu masuk neraka kekal di situ. Ila man taba wa amana wa amila amalan sholihan, kecuali orang yang mengerjakan 3 hal tadi kemudian terus tobat, tidak meneruskan musyriknya. Nah, tidak apa itu, kalau terlanjur sudah musyrik terus tobat, sudah terlanjur membunuh orang tanpa alasan benar terus tobat, tidak teruskan berzina, tobat nasuha. Ya, setelah tobat kemudian iman dan amal soleh. Jadi tobat, iman, amal soleh. Fa'ulaika yubadillahu sayyi'atihim hasanah. Kalau mengerjakan itu 3 hal tadi, terlanjur mengerjakan musyrik atau membunuh orang tanpa alasan yang benar atau berzina, kemudian tobat, setelah tobat kemudian membersihkan imannya terus amal soleh, kemudian Allah akan mengganti keburukan mereka dengan kebaikan. Dosanya diampuni, amal baiknya dihitung. Itu maksudnya begitu. Tapi syaratnya tobat, iman, amal soleh. Bahkan Allah ghafurur rahim. Supaya Allah itu Maha Pengampun. Wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan barang siapa yang tobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya ia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ya, yatubu ilallahi mataba. Tobatnya beneran itu. Kapok lombok. Nek lombok mahal jangan cepet-cepet kapok lombok. Iya kan? Kapok apa itu kapok lombok ini maksudnya bakal pedesan mari pengen pedesan gitu. Jadi ini tiga hal ini betul-betul luar biasa penting. Bagi yang sudah terlanjur musyrik harus secepatnya bertobat. Kalau tidak, di neraka jahanam selama. Demikian pula yang membunuh orang tanpa alasan benar. Demikian pula orang yang tidak. Tapi kalau tobat terus iman, amal soleh, ya, dosanya diampuni oleh Allah, amal baiknya dihitung, terus dimasukkan ke surga. Makanya hidup ini ya tempat pertobatan. Ya, manakala waktu masih memungkinkan. Tapi kalau mau tobatnya ketika nyawa sudah sampai kerongkongan, sudah mau dicabut, ya nggak diterima. Sudah kehabisan waktu.
Nah, begitu. Oke, tadi sampai ayat 71. 71 ya. Oke, sekarang kita lanjut bagian terakhir 72 sampai 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yashhaduna az-zur. Walladzina la yashhaduna az-zur. Wa idza marru bil-lahwi marru kirama. Wa idza marru bil-lahwi marru kirama. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim Lam yakirru 'alaiha summan wa umyana. lam yakirru 'alaiha summan wa umyana. Walladzina yaquluna rabbana hab lana. Walladzina yaquluna Min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ja'alna lil muttaqina imama. Nah, ini tanda ibadur rahman yang ke-9 berarti. Itu orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. La yazhadu nazdu. Itu yang ke-9. Yang ke-10 wa idza marru bil lahwi marru kirama. Apabila melewati orang-orang yang lahu, ya perbuatan-perbuatan yang lahu, itu terus berlalu dengan menjaga diri, menjaga kehormatannya. Jadi tidak terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan lahu. Nah, itu ciri yang ke-10, tanda yang ke-10. Jadi tanda ibadur rahman yang ke-9 tadi tidak memberikan kesaksian palsu. Yang ke-10 itu tidak terpengaruh oleh orang-orang yang berbuat lahu. Jadi misalnya bepergian, ada rame-rame di situ, itu tidak menambah kedekatan kepada Allah, tidak menambah ibadah pada Allah, tapi hanya lahu, hanya hiburan, hanya sifatnya itu bahkan menuju negatif. Nah, dia mampu menjaga diri, menjaga kehormatannya, tidak terpengaruh oleh itu. Terus baladina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Nah, itu ciri yang ke-11, orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah, mereka tidak menghadapinya dengan tuli dan buta. Maksudnya kalau diperingatan ayat Allah itu mau mendengarkan, memperhatikan, mau mengikuti. Itu tanda yang ke-11. Begitu dibacakan firman Allah, dijelaskan firman Allah, itu penuh perhatian. Penuh perhatian, nyimak, mengikuti, memahami, berusaha mengamalkan.
tanda berikutnya orang-orang yang selalu memohon kepada Allah. Robbana hablana, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, ya, min azwajina, kepada istri kami, wa dzurriyyatina, dan kepada keturunan kami, qurrata a'yun, sedap dipandang mata, menyenangkan. Ya Allah, karuniakan kepada kami, istri kami, keluarga kami, keluarga kami yang menyenangkan dipandang mata. Qurrata a'yun, ya, itu menimbulkan simpati, rasanya senang. Nah, terus waja'alnal muttaqina imama, ya Allah jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Imam jadi orang-orang yang bertakwa. Jadi berapa ini tanda-tandanya tadi? 12 ya. Sudah 12. Ini masih ada 3 ayat. Gimana, kita teruskan bisa nggak? Bisa. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika yujzaunal mughrafa bima sabaru. Ulaika yujzaunal mughrafa bima sabaru. Wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Wa yulaqauna fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Hasunat mustaqarran wa muqama. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi. Laula du'aukum. Laula Faqad kadzabatum. faqad kadzabatum. Fasawfa yakunu lizama. Fasawfa yakunu lizama. Nah, tadi orang-orang yang tanda-tandanya ada sekian banyak tadi. Jadi semuanya kalau ditambah dengan tidak memberikan saksi palsu, kemudian apalagi tidak tidak terpengaruh, mengikuti perbuatan lagu, kemudian ketika dibacakan ayat-ayat Allah, mereka tidak pura-pura tidak mendengar, pura-pura tidak melihat, tetapi selalu memperhatikan, memahami, mengikuti. Kemudian tanda berikutnya yang selalu mohon kepada Allah, menjadi imam. ya Allah karuniakan kepada kami, anugerahkan kepada kami, kepada istri kami, kepada keturunan kami yang enak dipandang mata, yang menyenangkan, dan supaya dijadikan imam orang-orang yang bertakwa. Nah, ulaika yujzaunal ghurfa. Mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi di masa baru karena kesabaran mereka. Wajulakauna fiha taqiyatan wa salama. Karena kesabaran mereka tadi, mereka disambut dengan penghormatan. Yulakauna, disambut, ditemui. Jadi ada ambung tamunya. Ya fiha, di surga, taqiyatan, dengan kehormatan, dengan penghormatan yang luar biasa, wa salama, dan dengan ucapan selamat. Ya, selamat ya masuk surga gitu. Nah, dimuliakan. Ya.
disambut dengan penuh kehangatan, dengan penuh kehormatan, ya, didereke masuk surga. Nah di surga kholidina fiha, ya, kekal di dalamnya, ya. Hasunat mustaqara wa muqama. Nah surga itu sebaik-baik tempat menetap dan sebaik-baik kediaman. Jadi hamba Allah yang cirinya sekian banyak tadi, itu balasannya itu surga. Nah, masuk surga dengan apa itu? Among tamunya itu luar biasa. Menemui dengan penuh kehangatan, ya diberi ucapan selamat, ya diapresiasi, dihormati, dimuliakan, itu kan. Yaitu balasan orang ketika hidup di dunia mau menjadi hamba Allah. Nah, kemudian yang ayat terakhir ini kebalikannya. Kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakanlah kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak mengindahkan kamu melainkan kalau ada ibadahmu. Tapi kenapa fakot kadabtu? Tapi ibadahmu tidak bernilai pahala karena kedustaanmu, karena kamu nggak percaya. Ya fasalfa yakunu lizama, maka kelak pasti kamu akan disiksa. Dan pada saufa, ya berikutnya atau masa yang akan datang, ya atau kelak kamu pasti akan diazab. Karena apa? Karena fakot kadzabtu, karena berdusta, karena tidak mau beriman, karena musyrik. Ya kadzabtum itu bisa menggugurkan seluruh amal baiknya. Jadi walaupun punya amal baik, tetapi karena kadzabtum itu jadi berhala, amal baiknya jadi hilang. Nah akhirnya kelak dipastikan mendapat azab. Ya. Itu dengan kata lain tempatnya di neraka. Ya, jadi kenapa ini surat ke 25 disebut surat Al-Furqan, pembeda. Jadi pembeda sangat jelas antara hamba Allah, tanda-tanda sebenarnya tadi masuk surga. Ini orang yang dusta, orang yang musyrik, orang yang kadzib tadi tempatnya di neraka. Nah, jadi sudah sangat jelas bedanya antara kedua-duanya. Maka surat Al-Furqan surat pembeda antara hamba Allah dengan yang kadzib pada Allah. Yang ibadur rahman, yang hamba Allah ini masuk surga. Tanda-tanda sekian banyak tadi. Yang kadzib, walaupun dia punya amal baik, tapi karena dusta, itu amal baiknya jadi kemudian kelak akan disiksa. Tempatnya di neraka. Itu Bapak Ibu, karena konstitusinya nggak ada, suaranya harus keras-keras. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan surat As-Su'ara, surat kedua, surat As-Su'ara. Mudah-mudahan besok pagi listriknya nggak mati. Ya, kami ingatkan nanti maghrib jadwalnya di Masjid Baitul Makmur, Karang-Karasan. Yang belum tahu bisa dicari, itu masih di dunia juga. Ya, Masjid Baitul Makmur di Karang-Karasan. Isanya di Masjid Kuwatul Islam di Turunan. Ya, dekat kelihatan dari sini. Kalau jalan ke sana sebelum Kelurahan Lama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf kepada kurang dan salahnya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.